Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Selamat Hari Kartini, 21 April 2022. Ternyata dia keluar malam, itu dia pergi. Apa yang terjadi dengan Siti? Diandalkan. Sedikit bahagia, banyak stres. Teman pemilih, jumpa lagi bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam acara Beta Pilih, Ba Omong Enak tentang pemilu dan pemilihan. Kali ini dalam rangka 143 tahun perayaan Hari Kartini, kita akan membahas tentang bagaimana peran perempuan di dalam kancah dunia politik. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Marianti Ado, dan akrab disapa Ibu Tanti. Saya boleh sapa Ibu Tanti, apa kabar? Kabar baik, Pak Yos. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada podcast Omong Enak tentang pemilu dan pemilihan di KPU Provinsi. Apa kegiatannya sekarang? Seperti biasa, disibukkan dengan kesibukan kantor di Komisi Informasi, kesibukan lain, aktivitas di gereja, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pembahasan kita. 143 tahun perayaan Kartini. Apa yang bisa Ibu sampaikan tentang situasi itu? Kartini ini seorang wanita yang luar biasa. Dia berasal dari kalangan bangsawan, mendapatkan pendidikan, fasilitas yang cukup, tetapi dia tidak egois. Dia mau berjuang untuk perempuan-perempuan yang tidak selevel dengan dia, yang pada masa itu sangat-sangat tertindas. Mereka tidak boleh mengenyam pendidikan, tidak boleh berada bersama-sama duduk bersama-sama dengan laki-laki. Artinya urusan perempuan adalah urusan di belakang. Dan Kartini sangat prihatin dengan kondisi seperti itu, sehingga Kartini berjuang supaya perempuan bisa memiliki kebebasan untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh perempuan, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan yang baik, dan juga diberikan kesempatan juga untuk bisa berkembang di berbagai bidang. Jadi memang perjuangan Kartini sangat-sangat luar biasa dan ternyata membutuhkan waktu yang cukup panjang. Bahkan setelah 143 tahun ternyata masih belum optimal juga. Apa yang diperjuangkan oleh Kartini itu benar-benar dirasakan oleh kaum perempuan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di kota itu tidak terlalu, bahkan mungkin sangat tidak terasa, karena masyarakat di kota ini masyarakat yang bisa mengakses apapun, sehingga pikirannya sudah mulai terbuka. Kemudian dalam orang tua dalam mendidik anak itu sudah sangat demokratis, tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mendapatkan pendidikan yang sama. Mau ikut kegiatan ekstrakurikuler apapun, itu silahkan, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Tetapi kalau di desa-desa kita lihat, karena kita ini punya budaya patriarki, perempuan masih ditindas dalam tanda petik. Artinya tidak bisa menentukan jodoh sendiri, kemudian dari sisi pendidikan juga dibatasi. Nah, saya secara pribadi sangat berharap bahwa dengan zaman yang semakin maju, ini juga semakin membuka hati dan pikiran
orang-orang yang berada di desa, baik itu orang tua maupun laki-laki yang menjadi suami yang selama ini begitu memprotek anak-anaknya, istrinya untuk tidak boleh mengembangkan kapasitas dirinya. Jadi mereka hanya terkungkung dengan apa yang selama ini menjadi budaya di lingkungan mereka. Jadi 143 tahun silam. Kemudian pada akhir abad ke-18 menuju ke awal abad 19, situasi itu belum banyak berubah. Jadi perjuangan Kartini pada masa itu yang dia perjuangkan adalah tentang egaliter, tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, harus dikembalikan dalam istilahnya dia itu bagus sekali, yaitu emansipasi. Nah kalau istilah emansipasi sendiri berarti kita merebut situasi hak yang terampas pada saat itu dan diusahakan sedemikian rupa sehingga kita menjadi setara. Nah situasi kesetaraan itu seperti yang Ibu Tanti sampaikan tadi, antara laki-laki dan perempuan ternyata setelah ini pun belum sampai, bahkan dia muncul dari gelap menuju terang atau habis gelap terbitlah terang. Situasi itu diharapkan. Dari surat menyurat dia kemudian terbaca bahwa dia menginginkan sebuah perubahan. Sebuah perubahan bukan hanya kalangan perempuan tetapi nasionalisme, bahkan kesetaraan laki dan perempuan. Kita coba lebih telisik lagi bagaimana pandangan Ibu Tanti tentang hak perempuan dan laki-laki dari aspek politiknya. Apa yang terjadi dengan situasi itu? Apakah peran laki-laki dan perempuan di dalam publik itu sudah mulai nampak atau bahkan masih gelap juga ini? Ya, kalau soal peran laki-laki dan perempuan di dunia politik, ini sudah mengalami banyak kemajuan. Artinya pemerintah sudah mengakomodir itu melalui undang-undang yang diterbitkan. Perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus partai politik. Dalam undang-undang juga diatur bahwa minimal 30% di pengurus inti, kemudian juga di kepengurusan yang lainnya. Kemudian ketika sebuah partai politik mau ikut kontestasi, mendaftarkan calon-calonnya, ini juga sudah diakomodir 30% keterwakilan perempuan. Jadi kalau ada dapil yang tidak ada atau tidak mencapai 30% kan itu dikembalikan. Iya, dikembalikan. Kalau dikembalikan dan setelah masa perbaikan tetap juga seperti itu kan digugurkan. Tidak bisa mengikuti pemilu. Jadi afirmasinya itu sudah nampak. Afirmasi sudah nampak. Tetapi di dalam perjuangan untuk menjadi anggota legislatif atau untuk merebut kursi-kursi yang ada di DPR, ini kan tidak ada afirmasi. Sehingga bertarung bebas antara laki-laki dan perempuan. Saya mau bilang bahwa ini kesempatan ada. Kesempatan ada untuk bertarung. Bukan perempuan dibatasi untuk tidak boleh bertarung, tidak. Perempuan sudah dikasih kesempatan. Mari silakan bertarung melawan laki-laki. Nah, bagaimana supaya perempuan ini bisa merebut kursi di dunia politik? Seorang perempuan menurut saya dia harus bisa mengukur kapasitasnya. Kalau dia sudah memiliki kapasitas yang baik, maka dia harus melengkapi dengan berbagai hal. Dia harus menjadi perempuan yang cerdas. Bagaimana strategi-strategi yang harus dia buat supaya dia bisa memenangkan sebuah kontestasi. Tentunya ini kan dibutuhkan perjuangan bagi si perempuan. Yang pertama dia harus banyak belajar. Dia harus membaca berbagai literatur, mencari referensi bagaimana supaya dia bisa membuat strategi yang baik untuk dia bisa bertarung melawan laki-laki. Kemudian dukungan. Dukungan ini tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Internal artinya bahwa harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Baik itu dari suami maupun anak-anak, kalau perempuan yang tidak menikah, dari orang tua dan dari saudara laki-lakinya. Ini harus memberikan dukungan penuh.
Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting? Kalau seorang perempuan dia nekat untuk terjun di dunia politik, tetapi dia tidak didukung oleh keluarga, ini akan ada banyak sekali hambatan di sana. Dia tidak akan maksimal di dalam memperjuangkan apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi cita-citanya. Sayang sekali kalau dia seorang perempuan yang punya kapasitas, seorang perempuan yang cerdas, tapi kemudian dia tidak didukung. Maka peluang itu akan menjadi sempit untuk Jadi, dia. Jadi menurut Ibu Tanti, dukungan macam mana yang dibutuhkan? Mulai dari misalnya, dia harus ikut pendidikan, dia harus boleh belajar membaca. Tapi pembatasan-pembatasan di area privasi itu juga nampak. Contoh misalnya, apakah semua perempuan itu mendapatkan kesempatan untuk belajar? Apakah mereka juga boleh keluar malam untuk studi kemana-mana dan segala macam? Kebebasan seperti itu apakah sudah mulai longgar atau malah perempuan tidak boleh keluar malam dan seterusnya? Situasi itu bagaimana menurut Ibu? Ya, semakin ke sini, situasi itu semakin berubah. Baik. Perempuan semakin diberikan ruang untuk itu. Sudah cukup banyak perempuan yang masuk dalam kepengurusan partai politik. Baik. Kita tahu bahwa orang-orang di partai itu kan seringkali melakukan rapat, melakukan kegiatan-kegiatan itu kan malam hari. Malam hari. Benar. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi soal dukungan. Bagaimana perempuan ini bisa mengikuti kegiatan di malam hari kalau dia tidak diizinkan oleh keluarga, oleh suami misalnya. Okay. Kalau tidak diizinkan dia tidak akan bisa ikut. Artinya dia akan ketinggalan. Baik. Kalau dia tetap memaksakan diri untuk terjun di dunia politik. Oleh karena itu, keluarga harus mendukung. Kemudian dari eksternal, dari pihak partai politik sendiri misalnya. Teman-teman yang ada di partai yang laki-laki, ini juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan, kepada si perempuan ini. Kemudian sesama perempuan itu harus saling mendukung. Harus saling mendukung. Memang karakter dasar kita dalam sebuah persaingan itu kan cenderung kita mau lebih dari yang lain. Okay. Tetapi dalam hal ini, okelah kita bersaing, tetapi jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Kadang-kadang kan karena kita tidak mau dia yang menang, tidak mau dia yang dapat, kita menjelek-jelekan dia. Itu di kalangan perempuan sering seperti itu. Okay. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Ini saya teringat dengan ungkapan dari Kartini bahwa apapun bisa menjatuhkan Anda, tetapi apapun ada di kendali Anda. Ya. Apa pendapatnya? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan semua itu? Bagaimana kita bisa membawa diri? Oleh karena itu, kesempatan belajar ini kan tidak hanya secara formal, tetapi non formal itu kan harus bisa kita lakukan. Sekarang ini kan apa sih yang tidak bisa kita ketahui? Kita tinggal cari di Google, semua informasi tersedia. Kita mau tahu tentang emansipasi seperti apa di Indonesia, di NTT, data-data ini dan itu, bagaimana kita strategi dalam berpolitik, semua yang kita mau ada di situ. Hanya bagaimana kita mau belajar atau tidak, mau mencari informasi-informasi itu untuk membekali diri kita atau tidak. Jangan sampai kita lebih tertarik nonton drama Korea. Kita lebih tertarik untuk membaca isu-isu di Lambe Tura misalnya. Oke lah, kita seperti itu supaya kita juga update lah gosip-gosip di luar. Tetapi kalau kita ingin menjadi perempuan yang maju, yang berkembang, yang unggul di bidangnya, maka kita harus memanfaatkan itu untuk belajar. Untuk belajar. Dan itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ada sekarang kan yang audiovisual juga. Jadi misalnya kita sambil melakukan satu pekerjaan, kita bisa putar videonya sambil kita dengar. Tidak membutuhkan waktu khusus untuk membaca. Artinya sepanjang kita punya kemauan, kita bisa melakukan itu. Dan saya lihat bahwa perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan cerdas, itu yang mereka lakukan. Kenapa ada seorang perempuan dia bisa
menduduki sebuah jabatan penting, tapi dia punya begitu banyak aktivitas dan dia mampu melakukan semua itu dengan baik. Karena memang dia punya kemauan untuk belajar dan dia punya semangat yang luar biasa, punya tekad yang luar biasa bahwa dia harus bisa. Dia harus bisa. Oke, situasi saling pengertian, Ya. kemudian bisa tercipta, itu kita mulai dari mana? Apakah keluarga, apakah dunia pendidikan, atau seperti apa yang harus bisa dilakukan? Jadi begitu dia mau keluar malam, kemudian mungkin keluarganya mendukung, tapi masyarakat sekitar itu bisa jadi, oh itu dia mulai keluar, lalu gosip, lalu macam-macam. Jadi apakah satu orang sendiri bisa melakukan atau satu komunitas atau seperti apa yang Ibu lihat? Saya kira harus didukung ya. Ya. Bukan hanya dia sendiri, tetapi keluarga dan orang-orang di sekitar dia yang tahu tujuan baik dia, maksud baik dia, itu harus benar-benar bisa mendukung. Sekarang kan media sosial banyak sekali. Ya. Salah satu cara dia bisa mengekspos kegiatan-kegiatan yang dia lakukan melalui medsos, supaya orang tahu, oh ternyata dia keluar malam itu dia pergi rapat partai misalnya. Oh dia keluar malam itu ternyata dia pergi sosialisasi diri karena konstituennya tidak bisa ditemui siang hari atau sore hari, hanya bisa ditemui malam hari. Jadi memang dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin saja berpandangan positif kepada dia. Jadi kalau kita bisa urutkan umpama keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga pendidikan dan segala macam itu bahu-membahu untuk bisa mendidik masyarakat, laki-laki dan perempuan setara dalam segala hal termasuk urusan politik. Nah, pengarus utamaan gender PUG terus kalau ada istilah juga yang beberapa tahun lalu mengatakan he for she, dia laki-laki untuk dia perempuan. Nah, he for she memang tidak bisa sendiri. Situasi itu memang dia. Tapi kita laki-laki dan perempuan harus bisa bergandengan tangan. Lembaga apapun dia harus bisa. Nah, sekarang untuk dunia politik, pemerintah sudah secara aturan, regulasi memberikan kesempatan itu untuk 30% dalam segala hal. Pertanyaannya kemudian, mengapa 30%? Mengapa tidak sekalian fight, ayo 100%? Bagaimana menurut Ibu? Ya, jadi ini tahap awal. Jadi kita mulai dengan 30% ini dengan harapan dengan adanya kesempatan 30% perempuan ini bisa mendorong berbagai pihak untuk mendukung perempuan untuk bisa eksis di berbagai bidang, terutama di bidang politik. Nah, dengan 30% saja itu masih belum bisa tercapai. Bagaimana kita mau menetapkan langsung 100%? Itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Karena memang kenyataannya bahwa dari zaman Kartini kemudian ke zaman-zaman berikutnya itu memang fakta bahwa perempuan belum diberikan kebebasan penuh untuk itu, sehingga timbullah afirmasi itu. Jadi ketika ada kompetisi antara laki-laki dan perempuan, ini kan laki-laki yang selalu diunggulkan. Perempuan ini kan selalu tidak diunggulkan dengan berbagai alasan. Ah, dia kan perempuan. Belum nanti kalau dia hamil pekerjaan akan terhambat. Belum kalau misalnya pas mohon maaf dia datang bulan kemudian rasa sakit, dia harus izin. Akhirnya menghambat juga pekerjaannya. Padahal sebenarnya kan itu kodrat sebagai seorang perempuan yang harus dialami oleh seorang perempuan. Tidak bisa dihindari. Jadi tidak bisa dipertukarkan ya. Tidak bisa dipertukarkan, dan jangan menganggap bahwa hanya karena persoalan itu kemudian perempuan tidak bisa apa-apa. Jangan menganggap bahwa perempuan itu selalu sebagai kaum yang lemah. Tidak. Secara fisik, oke, mungkin kalau untuk fight dengan laki-laki dia pasti akan kalah. Tapi kalau dari sisi intelijensia, belum tentu. Saya yakin bahwa perempuan bisa bersaing dengan laki-laki. Kemudian
bagaimana supaya perempuan itu bisa mendapatkan dukungan? Tentunya harus dimulai dari dirinya sendiri. Dia harus bisa meyakinkan keluarga, harus bisa meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa dia mampu. Dalam keluarga misalnya, dia harus memastikan bahwa semua urusan dalam rumah tangga itu harus beres, meskipun dia punya urusan di luar. Urusan partai politik, urusan karir, atau urusan apapun. Karena kodrat sebagai perempuan itu tidak bisa ditinggalkan. Oke lah, mungkin dia tidak punya waktu untuk memasak misalnya. Tapi dia harus berpikir bagaimana supaya ketika waktunya makan, suami dan anak ini bisa makan tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya bahwa seorang perempuan itu dia punya peran ganda. Dia punya peran ganda. Ini bagi perempuan yang berkarir. Dia punya peran ganda. Di rumah dia harus berpikir bagaimana supaya semua urusan dalam rumah tangga beres. Sementara di dalam karirnya dia punya tugas dan tanggung jawab sendiri supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini berjalan seiring. Kalau laki-laki kan kecenderungan, dia merasa tanggung jawab dia untuk mencari nafkah. Setiap bulan dia menerima gaji, serahkan ke istri, serahkan istri kelola. Dia tidak mau tahu apa-apa lagi. Selanjutnya menjadi urusan dari istri. Sehingga saya seringkali bilang, seorang perempuan itu meskipun dia bukan wanita karir, meskipun dia hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi dia adalah perencana yang hebat. Dia seorang manajer yang hebat. Gaji 1 bulan dia harus rencanakan dengan baik. Untuk apa saja sehingga bisa mencukupi kebutuhan dalam 1 bulan. Kemudian menjadi manajer di dalam rumah tangga. Dia mengatur semuanya. Suami kan biasanya terima bersih. Segala urusan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab istri. Bahkan urusan anak pun seringkali dilemparkan oleh suami kepada istri. Masalah pendidikan anak, kesehatan anak, masalah makan minum anak, semua menjadi tanggung jawab istri. Jadi yang saya bilang tadi, peran ganda yang dimainkan oleh seorang perempuan yang berkarir itu sangat-sangat luar biasa. Saya membayangkan apabila semua keluarga di rumah masing-masing itu mulai mengafirmasi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu berjalan sesuai kodrat, saling menghormati. Hal yang tidak bisa dipertukarkan adalah peran dari kodrat. Laki-laki tidak bisa diubah menjadi perempuan atau perempuan jadi itu tidak bisa. Yang hamil pasti perempuan dan seterusnya. Tetapi yang bisa adalah bagaimana gender itu ada, bagaimana laki-laki dan perempuan secara sosial. Jadi yang boleh keluar malam adalah laki-laki, yang boleh mencuci piring adalah perempuan, yang boleh ini dan itu yang menurut takdir sosial. Sebenarnya itu kita mulai dari di dalam keluarga. Nah, kalau di dalam rumah tangga itu sudah bisa membiasakan diri bahwa mencuci piring adalah tugas laki-laki dan perempuan dan biasa. Nah, bagaimana pendapat Ibu untuk kita memulai kesetaraan di dalam rumah tangga, lalu makin melebar ke masyarakat supaya apa? Penghargaan, penghormatan terhadap perempuan, laki-laki dan perempuan di dalam kancah politik itu semakin terbuka. Bagaimana pendapat Ibu? Saya sangat sependapat. Jadi memang harus dimulai dari lingkungan rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita untuk memahami soal kesetaraan gender. Kebetulan saya punya anak 1 pasang, laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki tidak boleh pamali untuk cuci piring. Kebetulan dia juga suka masak, dan ketika dia selesai masak dia harus bertanggung jawab dengan mencuci semua perabot-perabot, begitu. Begitu juga dengan yang perempuan. Ada pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang perempuan yang harus diajarkan, karena kita tidak tahu besok-besok ketika dia menikah misalnya, kalau bersyukur kalau mereka tinggal sendiri. Tetapi kalau misalnya tinggal dengan mertua, mau tidak mau semua pekerjaan rumah tangga dia harus tahu. Dia harus bisa melakukan itu. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, pasti kan ada penilaian negatif dari mertuanya dia. Orang tua tidak pernah ajar kerja. Ini kan sangat tidak bagus. Sehingga memang semua itu dimulai dari dalam
rumah tangga. Ya. Dan dalam rumah tangga kita juga harus mengajarkan untuk bekerja bersama-sama. Baik. Sebagai orang tua, kami juga memberikan contoh bahwa saya bekerja dibantu oleh suami, dan ketika suami bekerja, saya juga membantu. Dan ini menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Dan saya yakin bahwa ada banyak rumah tangga yang melakukan itu. Sekarang ini kan cari pembantu agak susah, sehingga ada banyak rumah tangga yang bekerja sendiri. Dan saya juga mengamati, ternyata di dalam kehidupan rumah tangga mereka itu ada pembagian kerja, pembagian peran, tanpa memperhatikan laki-laki atau perempuan. Jadi sudah diajarkan tentang kesetaraan. Yang jelas seperti yang tadi Pak Yo sampaikan, kodrat itu tidak bisa kita langkahi, tidak bisa dipertukarkan. Laki-laki atau suami tetap punya peran sebagai kepala rumah tangga. Tidak bisa istri yang mengganti peran suami sebagai kepala rumah tangga. Kalau suami ada, kecuali kalau dia single parent ya oke lah dia bisa peran ganda seperti itu. Tetapi perempuan harus tetap menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga. Seperti apapun, sesukses apapun karirnya dia, tetap dia adalah seorang istri, tetap dia adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kita jangan salah artikan soal gender, soal emansipasi, kemudian kita bertukar peran. Kalau ada yang seperti itu, saya sangat tidak setuju. Kalau untuk kita bekerja sama, untuk setara, untuk saling membantu, untuk kepentingan bersama, itu top. Tapi kalau untuk menukar peran, saya sangat tidak setuju, karena masing-masing sudah dengan kodratnya, dan kita harus saling menghargai antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Kartini-kartini di luar sana, Ibu Tanti, sangat mengharapkan 1-2 pesan moral yang bisa disampaikan di hari ini 143 tahun, bagaimana mereka untuk berperan di dunia politik sebagai ungkapan perasaan Ibu Tanti untuk teman-teman Kartini-Kartini di luar sana. Kalau untuk perempuan yang ingin terjun di dunia politik, menurut saya ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus dilalui, dihadapi. Tapi tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Yang pertama, harus membekali diri. Harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup. Harus punya keinginan untuk belajar, untuk tahu banyak hal. Sehingga kita, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa supaya kita punya strategi yang tepat untuk bisa terjun di dunia politik. Kemudian kita harus tahu apa yang menjadi hak kita, sehingga kita ketika berada bersama-sama dengan laki-laki di dunia ini, di dunia politik ini, kita tidak ditindas oleh laki-laki. Kemudian yang berikut, kewajiban. Itu pasti ada. Kalau kita melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik, kita akan mendapatkan nilai positif di mata siapapun. Kita akan menjadi orang yang dipercaya. Sehingga ruang itu akan terus terbuka. Wah, ternyata dia perempuan, memang dia hebat. Ternyata dia perempuan yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga dia bisa terus dipakai, bisa terus diandalkan. Perempuan harus membuktikan kepada dunia, kepada masyarakat, bahwa perempuan itu perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh. Jadi kalau ada tantangan di bidang politik, jangan menyerah. Jangan menyerah. Hadapilah tantangan itu. Karena ketika kita berani menghadapi tantangan, kesuksesan akan kita raih. Jadi perempuan-perempuan yang mau bertarung nanti di pemilu 2024, yang ada di dunia, mulai masuk di dalam dunia politik, semangat. Jangan takut dengan kaum laki-laki. Tunjukkan kapasitas dirimu, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan ketangguhanmu. Yakin dan percaya bahwa akan berhasil. Terima kasih banyak, Bu Tanti. Terima kasih juga, Pak teman Yos. pemilih. Kita bertemu di kesempatan berikut. Selamat siang.